Jangan khawatir, apa yang sudah kita keluarkan demi berlangsungnya acara ini, kelak insya Allah akan menjadi perisai yang menyelamatkan kita di kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Karena jelas dalam Quran disebutkan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, dalam ayat ini, kalau andai kata kau berikan kesempatan hidup kepadaku sebentar ya Allah, apa amal yang hendak dilakukan andai kata kesempatan itu ada? Jawaban dalam ayat ini bukan haji, bukan sholat, tapi dalam ayat ini jawabannya fa'as-saddaqa, maka saya akan bersedekah. Sedekah yang disampaikan Allah. Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan haji? Karena amal yang nilainya langsung dirasakan oleh orang lain. Amal itu adalah amal berbagi, amal sedekah. Apalagi demi berlangsungnya acara Maulid Nabi. Jangan khawatir, ini kelak akan jadi perisai yang menyelamatkan kita di kehidupan setelah kehidupan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah nanas, yang jawab salam didoakan hutangnya lunas. Daun salam penyedap sayuran, yang jawab salam didoakan beres semua angsuran. Saya ulang sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi jawab salamnya, kemungkinan memang yang hadir lagi banyak hutang sekaligus angsuran. Alhamdulillahi hasbi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul asmaul husna. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhul mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ahsin ila man sa'a ilaika. Sadaqallah, sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Nahnu ala dhalika minas syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Tabi'un artinya apa? Fadilatul muhtaramin, para alimin ulama, para kesepuhan, para tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh adat, yang jelas bukan tokoh bangunan, hadir di tengah-tengah kita mukarram wal mu'azzam, guru kita bersama Habib Ahmad Suryani Al-Hamid. Hadir juga di tengah-tengah kita mukarram wal mu'azzam Habib Zaid Al-Hamid. Juga hadir di tengah-tengah kita mukarram wal mu'azzam Habib Ayatullah Al-Hamid. Dan juga para kesepuhan yang lain, para tokoh yang lain, yang mohon maaf tidak bisa dirangkai, tidak bisa ditata, tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Kita doakan bersama, semoga para orang tua kita, para tokoh kita, para habaib kita, semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, juga ditambah kemuliaannya.
aparatur pemerintah baik sipil ataupun militer, hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat Kecamatan Kota Agung Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Firdayanti SE, juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Pekon Negara Batin yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris, juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Kepala Pekon Kandang Besi, dan juga para pemangku jabatan yang lain yang mohon maaf juga tidak bisa disebutkan semuanya. Kita doakan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, juga diberikan kemudahan serta kelancaran di dalam menjalankan amanah tugasnya. Bapak Ketua DKM Istiqomah, juga Ketua Panitia peringatan Maulid Nabi Al-Mukarram Al-Mu'azzam Bapak Ahmad Saifullah Sam'ani, serta para pengurus, serta para jajaran yang semuanya sangat saya muliakan. Juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Bingung endi Menteri Perhubungan? Al-Mukarram Al-Mu'azzam Kakanda Ustaz Syahrani. Karena lewat sambungan beliau, alhamdulillah siang hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu. Kita doakan semoga beliau selalu sehat. Rupanya marhaban, suara entek, wetenge sampai lara ngomongan ya. Semoga selalu sehat, keluarganya selalu diberikan kemudahan, keberkahan. Juga kepada para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat, para pemuda, para pemudi, remajawan, remajawati, ABG-wan, ABG-wati, karyawan, karyawati, santriwan, santriwati, jandawan, janda yang menawan, jandawati, dudawan, dudawati yang hadir pada siang hari ini yang semuanya sangat saya hormati. Mati, nggak mau mati, berarti diganti para hadirin wal hadirat, para bapak juga ibu, pemuda juga pemudi, ABG-wan, ABG-wati, remajawan, remajawati, karyawan, karyawati, santriwan, santriwati, jandawan, jandawati, dudawan, dudawati yang hadir pada siang hari ini yang semuanya sangat saya cintai. Salah lagi ini. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setinggi-tinggi arti puja, sedalam-dalam arti syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat, hidayah serta inayahnya alhamdulillah kita di kesempatan siang hari ini sama-sama kita bisa hadir di masjid dan halaman masjid ini, tentunya dengan tujuan dan niat yang sama. Tujuan kita hadir datang adalah sama-sama kita ngaji dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Niatnya insyaallah sama-sama kita niatkan untuk ibadah karena Allah. Semoga hadir dan kumpulnya kita siang hari ini bisa membawa berkah. Syukur-syukur kalau yang hadir semua nanti pada bisa pergi ke Mekah, bisa tawaf di hadapan Ka'bah, bisa melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah, bisa mabit di Muzdalifah, bisa wukuf di Padang Arafah, bisa ziarah makam Nabi di Madinah. Syukur-syukur setelah hadir acara maulid siang ini rezekinya pada diberi tambah. Apalagi kalau sampai bisa kebeli tanah, bisa kebeli sawah, bisa kebeli mobil mewah, bisa kebikin rumah yang megah. Lebih syukur lagi bapak-bapak yang hadir siang hari ini pada bisa nambah.
Mohon maaf ibu yang di belakang, jangan protes dulu, doanya belum terus, belum lanjut. Maksudnya nambah apa? Semoga bapak-bapak yang hadir maulid siang hari ini keluarganya jadi nambah sakinah, keluarganya jadi nambah mawaddah, keluarganya jadi nambah rahmah. Kalau berani silahkan nambah mama. Ya, judulnya kalau bapak-bapaknya berani bu. Sekarang saya tanya pak, berani tidak pak? Pejiri. Memang keberanian laki-laki itu hanya 5% berbanding terbalik dengan keinginannya. Kepengennya mah kenceng tapi rohanten. Bu, pengen dimadu bu? Enggak, berarti yang dijawab tidak tinggal diracun pak. Ayo lawan kata dimadu apa? Diracun. Mohon maaf ibu jamaah hadirat yang saya muliakan, sebenarnya sesungguhnya setelah Islam datang, setelah Nabi kita Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi seorang Rasul, derajat perempuan, derajat kaum wadon itu lebih ditinggikan dan dimuliakan. Beda dulu pada masa jahiliyah. Sebagaimana kita maklum bersama, pada masa jahiliyah setiap kali bayi yang lahir perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Kenapa? Karena dulu perempuan dianggap lemah, dianggap aib. Padahal anggapan orang jahiliyah ini salah. Karena ternyata perempuan itu bukan makhluk yang lemah, tapi ternyata perempuan itu makhluk yang paling kuat. Sepakat ibu-ibu? Ali angin rupanya ini. Mana yang membuktikan bahwa perempuan itu makhluk yang paling kuat? Mari kita buktikan. Pertama, dalam bab menggendong anak, ngegendong anak, paling lama, paling suwe-suwean antara bapak karo ibu, lanang karo wadon menang siapa? Wong wadon. Ngaku pak? Dua, emang kadang-kadang perempuan itu mohon maaf satu badan tapi bisa mengerjakan banyak hal. Di pagi hari lamun subuh kan pegawai wong wadon kuake bapak ibu. Kadang-kadang hebatnya perempuan tangan kanan megang guis. You know guis? What the meaning guis? Guna ngegoreng ya. Tangan kanan megang guis, itu tangan kiri sambil gendong anak. Ibu kadang-kadang masih sempet ngangkat telepon tuh. Halo. Emang luar biasanya perempuan di situ. Tapi dalam hal yang lain juga perempuan menang. Dalam hal apa? Yang kedua, perempuan menang dalam kaitan bab paling banyak ngomong. Ayo ngekek, bener kayaknya. Tapi kalau perempuan banyak ngomong wajar bu, wajar pak. Kenapa? Karena perempuan itu keturunan Siti Hawa. Siti Hawa itu ujung hurufnya mangap apa mingkem? Mangap, terbuka Hawa. Kalau laki-laki itu keturunan Nabi Adam. Adam itu ujung hurufnya mangap apa mingkem? Mingkem. Makanya pas kalau laki-laki Habib itu jarang banyak ngomong. Ditanya, jawabannya sesuai dengan pertanyaan. Pak, mau kemana? Warung. Mau beli apa pak? Rokok. Berhenti di situ. Tapi kalau perempuan kadang-kadang mohon maaf ditanya satu, jawabannya 17. Teh, mau kemana? Barang jawab ya, mau ke pasar, mau beli barang-barang dapur, cengek habis, cabai habis, tomat habis, kemiri habis, semua pada habis. Giliran datang ke pasar, sudahlah macet jalannya. Tuh ternyata harga semua hampir semua pada naik. Sedangkan uang jajan tiap hari dari suami saya mah nggak pernah naik, segitu-gitu aja. Maka saya mah enak sama suami itu. Terus kalau pergi kemana-mana tuh suami itu berangkat orang, pulangnya orang lagi. Ayo Allah, padahal pertanyaannya apa pak? Mau kemana? Jawabannya curhat. Tapi bukan dalam itu saja perempuan menang. Dalam bab dandan perempuan menang kalau paling lama. Perempuan ibu-ibu sudah mulai dandan, suaminya mulai mandi.
beres mandi suami dandan. Perempuan suami sudah beres dandan, perempuan ibu-ibu masih dandan. Suaminya kesel mah, cepetan sih, udah lama ini berangkat kondangan. Dikira suami sudah beres, ternyata keluar dari kamar belum siap, Pak. Nanya ke suaminya, Pak, ini kondangan kira-kira bagusnya pakai baju warna kuning apa merah ini ya? Sudah ditunggu lama, keluar, bukannya siap, tapi kata malah nanya, bagusnya pakai baju warna kuning atau merah? Barang giliran dijawab, udah pakai merah aja, cepet tapi. Barang dijawab begitu, apa jawabannya? Dasar bapak mah. Kalau pengen tahu yang kuning, ini model terbaru, Pak. Harganya juga mahal. Lah iya kok, emang nggak tahu harganya jangan. Tapi kalau kita pikirkan, mohon maaf ibu, perempuan itu dimanapun selalu ada dan terbawa. Mari kita buktikan di jari tangan kita, perempuan terbawa nggak? Terbawa. Dari 5 jari yang ada di jari kita, ada 1 jari yang disebut dengan ibu jari. Jempol ini ibu jari. Sekarang saya tanya, mana bapak jarinya? Jangan-jangan ada yang namanya bapak jari di sini. 2, di negara kita Indonesia ada 1 ibu yang disebut dengan ibu kota. Jakarta itu kan ibu kota Indonesia, walaupun sebentar lagi katanya akan pindah di Kalimantan. Dari dulu, sejak zaman merdeka sampai hari ini ada ibu kota. Sekarang saya tanya, Pak, mana bapak kotanya? Nggak ada. Yang ketiga, di kalender. Ini kalau orang negara batin manggilnya kalender apa almanak gitu. Apa manggilnya? Wes pokoknya gue melah. Di kalender itu ada 1 tanggal merah, yakni tanggal 21 April, dalam rangka memperingati ibu kita Kartini. Nah sekarang saya tanya, ada nggak tanggal merah di kalender dalam rangka memperingati bapak kita Kartono? Kan nggak ada juga tuh. Tetapi luar biasanya bukan dari sisi itu saja perempuan. Di Al-Quran dari 114 nama surat, itu ada 1 surat, nama suratnya An-Nisa. An-Nisa itu artinya perempuan. Woi, wawadan maning baik, lagi oli angin perempuan. Nggak ada di Quran surat Ar-Rijal. Bahkan yang lebih luar biasa, Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasul, siapa orang yang berhak mendapatkan baktiku? Rasul menjawab dengan tegas, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi wahai Rasul? Masih jawaban yang sama, kata Rasul, ummuka, ibu. Lalu siapa lagi wahai Rasul? Masih jawaban yang sama, kata Rasul, ummuka. Baru yang keempat kalinya Nabi menjawab, abuka, ayahmu atau bapakmu. Jadi kalau kita hitung, ummuka, 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 abuka. Ibunya tadi berapa tadi Bu? 3. Bapaknya tadi berapa? 1. Jadi bapaknya 1, ibunya 3. Cocok? Cocok katanya Bu. Ibu-ibu cocok? Terserah lah. Lainnya sudah pasti pinter bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris 1 itu one. Jadi kalau laki-laki istrinya baru 1, maka tidak layak dikatakan laki-laki beristri. Baru laki-laki beriswan. 2 dalam bahasa Inggris itu 2. Berarti kalau laki-laki istrinya baru 2, maka tidak layak dikatakan laki-laki beristri. Baru laki-laki beristu. 3 dalam bahasa Inggris 3. Jadi kalau laki-laki sudah punya istri 3, maka dia layak dikatakan laki-laki beristri. Sepakat bapak-bapak? Ibu-ibu sepakat? Enggak mau dimadu ya. Jadi kalau tidak mau dimadu, ibu-ibu harus memberikan servis yang luar biasa kepada suaminya. Sepakat Pak? Sebagaimana yang ada dalam syairan dalam bahasa Jawa. Mari kita selanjutnya bersolawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salli wa sallim daiman ala Ahmad. Salli iman ala Ahmad wal ali wal ashab man qad
wal ashabi man qad wahada. Bu, dengarkan nih rumus kalau tidak mau dimadu sama suaminya dalam bahasa Jawa. Jadi rabi kudu nurut laki, aja ilok ngebantahi. Cocok Pak? Sebab ridhone laki jadi kunci ridho ilahi. Aja ilok gawe laki ngambek, pikirane bakal lesum, ditambah rabi klambi nelet, raine cemong mambune. Oh, memang kadang-kadang perempuan anak celiring. Apa celiring itu? Kamus bahasa Jawa. Celiring artinya minteri, curang. Mau berangkat kondangan, berangkat acara, segala macam merek minyak wangi disemprotin ke badan, ke bajunya. Giliran mau tidur, mau ayun sare, sering rayate, sering lakine, badane mampu balsem, endase mampu fresh care. Layak giliran aja ambung pedes lakine. Oh, itu mana ibu-ibu, tapi tenang baik Bu, ada syairan untuk bapak-bapaknya. Salli wa sallim salli wa sallim iman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Sekarang gantian nih buat bapak-bapaknya Bu. Jadi laki kudu ngerti apa baik kepengen rabi, sebab senangnya rabi jadi kunci tentrame hati. Lamun rabi lagi lemes, aja digawaning puskes, langsung gawaning toko, insya Allah langsung. Cocok Bu? Cocok juga tuh Pak. Berarti kalau nanti istrinya sakit, demam sedikit doang, tidak usah dibawa ke puskesmas, langsung bawa ke toko. Ya, suruh lihat-lihat aja dulu, belinya mah kapan dah. Tapi saya bela juga Bu, kadang-kadang laki-laki juga ada celiringnya. Gak usah, laki-laki makan di luar enak makannya. Beres makan bilas duren, giliran pulang gak bawa duren, cuma bawa baunya doang. Kata istrinya, Pak, habis makan duren tak bau duren itu. Iya mah tadi makan duren. Lah terus buat mamahnya mana? Mamanya pengen tah. Yaudah nih baunya aja dulu. Giliran malam Jumat datang suaminya ngaduin ke istrinya, "Mah, malam Jumat nih Mah, di Jumat Mah." Barang jawab yang ngebales, papanya mau, tayo dari baunya aja dulu. Ya Allah dibales. Oh ya, makanya perlu bisa saling. Baik Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saudara yang lebih lanjut, ini ada istilah pepatah dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka izinkan dan perkenankan siang hari ini, walaupun tadi sudah disebutkan sekelumit, nama lengkap saya adalah Son Haji Irfanuddin. Tapi nama tenar kula, biasa lamun kula ngisi acara ning pundi saus di mana saja, biasa dipanggil dengan panggilan Ki Jabal. Mohon maaf Pak, jangan salah dengar. Nanti giliran pulang dari sini, tadi yang ngisi ceramah siapa? Ki Jabul juga. Waduh, jadi salah penafsiran nantinya. Jadi Ki Jabal. Apa Jabal itu? Filosofi pertama Habib
Jabal itu kan diambil dari bahasa Arab. Jabalun artinya gunung. Walaupun saya memang tinggalnya hari ini di Cilegon, tapi asal muasal saya memang Anggun, anak gunung. Karena asli saya dari Waringin Kurung asalnya, tapi tinggalnya sekarang sudah di Cilegon. Tapi filosofi kedua, Jabal itu kepanjangan, singkatan. Apa Jabal itu? J-nya itu Jemlem, A-nya itu Anggun, B-nya itu badan, L-nya lebar. Jadi Jabal itu Jemlem, Anggun, badan, lebar, sesuai dengan perut dan pipi saya. Tapi aja ngeledek teh. Jadi orang Jawa mah kenen kising bengen, kenen gak ake sing pengen. Malah rabi kita, istri saya bilang katanya saya mirip dengan Aldebaran katanya. Malah banyak yang bilang kalau isi acara penceramanya mirip Aliando katanya. Ayo gak percaya, terlihat situ. Segini miripnya ini je. Coba jujur Pak, jawab jujur. Yang di depan ini penceramahnya tinggi apa pendek? Jawab jujur nggak apa-apa. Yang di depan ini tinggi apa pendek? Mancung apa pesek? Ganteng apa jelek? Ya Allah. Nggak usah sing Cilegon mereka ini ngomong jelek doang. Ya, jangan lupa nanti beres acara channel YouTube-nya disebrek. Selanjutnya ada istilah pepatah dalam bab yang berkaitan dengan tayamum. Idza wujidan ma batalat tayamum. Bila mana ada air, hukum tayamum itu menjadi batal. Di tengah-tengah kita hadir para kesepuhan. Banyak para habaib di tengah-tengah kita yang mohon maaf, mereka semua bukan hanya sekedar air, tapi sumber mata air. Sedangkan saya dari Cilegon datang ke negara batin, ini mohon maaf, jangankan untuk menjadi air, kayaknya debu pun bercampur dengan tai kucing, belum pantas. Tapi hari ini, siang hari ini diberikan kesempatan, mudah-mudahan ini menjadi doa-doa terbaik untuk saya. Ya Habib, mohon doakan saya Habib. Selanjutnya ini enaknya kira-kira, karena tadi kata MC membawa acara di sini lengkap katanya. Makanya saya tawarkan yang kira-kira enaknya ceramah siang hari ini mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Jawa, kadang katanya tadi 60-40%, atau mungkin bahasa Sunda, atau mungkin saya tawarkan ada yang minta Pak ceramah siang hari ini pakai bahasa Inggris saya, bahasa Inggris saja. Tenang, ada yang minta bahasa Inggris saya jabanin Pak. Insya Allah little I can language English. Apa little kusilit gatel? Ayo mohon maaf. Sebenarnya bahasa yang kaya akan kosakata, di antara bahasa yang kaya akan kosakata, karena banyak bahasa, salah satu yang kaya akan kosakata adalah bahasa Jawa. Dibandingkan dengan bahasa apapun, bahasa Jawa itu menang. Ayo mari kita buktikan nih. Bahasa yang lain juga banyak, tapi bahasa Jawa itu banyak. Dengan bahasa kita, bahasa Indonesia, kata bahasa Indonesia jatuh. Jadi bahasa Jawa mau pakai regel, tibe, gedabruk, musruk, kepelegong, peleset, apa mah nih? Apa mah nih kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris, nggak ada apa-apanya. Makanya nggak usah lah pemuda aleman, mau berangkat sekolah langsung foto selfie, langsung update status, ayo status ya, langsung update status pakai bahasa Inggris. I am go to school. Waduh, padahal kalau kita bandingkan dengan bahasa Jawa, kosakata menang bahasa Jawa. Ya, mari kita buktikan. Dalam bahasa Jawa, padi itu disebutnya pari. Tapi dalam bahasa Inggris sama kayak nasi, rice, tulisannya rice. Dalam bahasa Jawa, pari itu kalau masih di pohonnya. Kalau sudah dipanen bukan pari namanya, gabah. Dalam bahasa Inggris itu lagi, rice lagi. Gabah dalam bahasa Jawa itu kalau bisa ada kulitnya. Kalau sudah terkelupas kulit namanya bukan gabah, beras. Kata bahasa Inggris
rice lagi. Beras kata bahasa Jawa, kalau yang bagus-bagus, kalau yang tugel-tugel kan sing patah-patahkan, arahnya dulu beras. Menir. Jadi bahasa Inggris rice maning bae. Beras kene bahasa Jawa lah pun masih mentah. Wis mateng mah dudu beras namanya. Sekul. Jadi bahasa Inggris rice maning bae. Sekul kalau satu piring, satu sangku itu namanya sekul. Tapi kalau nempel di tangan satu atau di mulut satu bukan sekul namanya. Upe. Oh negara batin namanya upe apa upah? Lah ya jadi bahasa Inggris kuat maning bae ya. Makanya kalau dibandingkan dengan bahasa Jawa, makanya biar tidak terselamatkan, agar kita tidak timbul saling salah paham, maka siang hari ini insyaallah yang kita gunakan bahasa gado-gado, bahasa persatuan. Mudah-mudahan tidak timbul salah paham, karena banyak orang timbul salah paham gara-gara bahasa. Ada ceritanya orang Sunda dengan orang Jawa, supir sama kenek. Supirnya orang Sunda tidak ngerti Jawa, keneknya orang Jawa tidak ngerti Sunda. Kebetulan ban mobilnya letus, otomatis supir nyuruh ke kenek pakai bahasa Sunda. Kata supir, nek cokot kendongkrak. Keneknya wong Jawa dicokot, jawab atos bir. Nek cokot kendongkrak, jawab maning keneke atos bir. Gara-gara cokot kora atos timbul salah paham. Padahal maksud supir cokot kendongkrak, istilah Sunda cokot etak ambilin jukutaken. Tapi jere Jawa cokot itu lain dijukut, lain diambil. Cokot itu berarti digigit. Lah bener lamun digigit mah atos. Gara-gara cokot atos timbul salah paham. Maka memang sebaiknya di mana kita tinggal sekurang-kurangnya paham dengan bahasa setempat agar tidak timbul salah paham. Ada orang Indonesia, orang negara batin, ceritanya kerja di Arab tapi gak ngerti bahasa Arab. Yang dibawa orang Arab, ngomongnya ngomong Arab, gak paham. Supir dia yang bawa majikan, ngantuk, yang lagi bawa majikan ngantuk. Diingatkan sama Sayyidnya, kata Sayyid, awas di depan ada batu, hati-hati. Pakai bahasa Arab. Batu itu bahasa Arabnya kan hajarun. Iya, kata Sayyidnya, hajar. Salah paham karena ngantuk. Pahamnya bahasa Indonesia, hajari, berarti suruh ngebut misalnya. Nah iya. Ya makanya kalau lagi umroh, haji, lah sedikit belajar bahasa Arab. Karena biasa orang Indonesia mah di mana-mana paling demen belanja. Kudu demen belanja ini doang, demen nawar. Ya sing harganya 1.000 jadi 30.000. Ada ceritanya jamaah Indonesia mau nawar, nggak bisa bahasa Arab. Kata orang Arabnya, hadza khamsarial. Tangannya makanya hadza khamsarial. Ini harganya 5 real. Orang paham, ngadeng 5 nih, 5 berarti pun. Pengen ditawar jadi telu. Cuma lupa bahasa Arabnya. Nah, lagi mikir-mikir ingat, lagi sholat maghrib. Kan salah sarokat, barang ditawarnya ya, salah sarokat. Orang Arab bingung, ujungnya dilanjutkan ke orang Arab, Allahu Akbar. Salah paham gara-gara bahasa. Maka penting di mana kita tinggal, paham kita akan bahasa setempat agar terselamatkan dari kesalahpahaman. Baik Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, siang hari ini kita hadir di hari yang mulia, di bulan mulia. Karena kita di bulan ini dilahirkannya manusia mulia, manusia yang berkah hidupnya, manusia yang ahsanuhum khalqan wa khuluqa, terbaik bentuk dan akhlaknya. Bahkan kemuliaan akhlak Nabi dipuji langsung oleh Allah dalam Al-Quran. Kata Allah di surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh pada diri Muhammad terdapat akhlak yang luar biasa. Maka kita umat Islam setiap datang bulan Rabiul Awal kita memperingati hari kelahirannya.
Dalam rangka apa? Dalam rangka mengenalkan sosok beliau kepada kita semua, terkhusus kepada generasi penerus kita, agar mereka tidak salah kaprah di dalam mengambil teladan, di dalam mengambil contoh. Karena hari ini mohon maaf Bapak Ibu, yang harusnya hanya sekedar jadi tontonan, hari ini malah jadi tuntunan. Yang harusnya jadi tuntunan malah hanya jadi tontonan. Apa yang disampaikan guru di sekolah, apa yang disampaikan ustadz di pengajian, apa yang disampaikan oleh orang tua di rumah, hari ini mohon maaf Bapak Ibu kalah cepat dengan apa yang mereka tonton. Apa yang hari ini viral anak-anak kita tidak tahu coba? Semua tahu. Dulu tahun lalu gara-gara viral fashion show di Citayam muncul kata-kata slebeo. Semua ikut-ikutan slebeo. Lalu ada lagi muncul, kamu nanya rambut aku model apa? Aku jawab ya model rambut aku model cepmek. Hari ini yang lagi viral apa coba? Semua pasti ada tahu. Bercanda. Yang apa hari ini viral? Anak-anak kita tahu. Apa diajarkan oleh guru-guru kita kalah cepat dengan apa yang mereka tonton. Maka perlu kita mengenalkan sosok Nabi kita Nabi Muhammad, agar Nabi kita menjadi idola bagi penerus kita. Karena hari ini mohon maaf, mulai dari gaya ngomong, gaya berpakaian, semua yang ditiru apa-apa yang mereka tonton. Lagi gaya pakaian, hari ini pakaian modelnya aneh-aneh. Ada pakaian yang disebut dengan pakaian lekton, keleke, katon, mending putih mulus mah, teger, iki mau wis ireng akeh wulune maning, mambu pisan. Anak maning pakaian paton, pahane katon, mending putih mulus mah, rada teger di delenge. Iki mawis ireng akeh pitake pisan. Barang digaruk ngebul. Ada satu lagi pakaian namanya pakaian beldaton. You know beldaton? Apa? Aduh. Beldaton, belahan dadane katon. Kadang-kadang bingung Habib. Ya di Cilegon saya sudah bawa motor, pakai sarung, pakai koko, bawa kitab, tas isinya kitab, mau pengajian. Dari belakang tiba-tiba ada yang ngebalap, pakai motor ada nungging. Motor apa sih nungging kan? Pokoknya gue bela, rada nungging, sini gonceng wong wadon, nggak celanane semene, nggak kaos umur 20 tapi nggak kaos umur 10 tahun. Barang wae di punter singguring ya. Barang wae dibonceng kan kono lu kedeleng gini. Belahan samudra nego. Lajarnya kita di deleng dosa, orang di deleng. Ay, masa kita nih kudu merem sih teh. Lagi nggak motor merem matakan nabrak. Jadi gaya pakaian, gaya ngomong, bapaknya dipanggil bokap. Ibunya katanya biar keren dipanggil nyokap. Jadi kalau bapak ibu digabung jadi bonyok. Panggilnya gue, lu, monyet gua kayak lu. Katanya keren. Makanya yang menjadi permasalahan problem bangsa kita hari ini, Indonesia itu tidak kekurangan SDM, tapi yang kekurangan hari ini berkaitan dengan moral. Maka disampaikan Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-9, kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Tuh kata Allah, wal yattaqillah, hendak wal yakhshal ladzina law taraku, hendaklah kita ini khawatir, takut apa? Law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Bila mana kita meninggalkan keturunan di belakang kita setelah kita, dzurriyyatan dhi'afa, keturunan yang lemah. Lemah apa?
lemah ilmunya, lemah fisiknya, lemah hartanya. Yang mesti dikhawatirkan hari ini adalah lemah akidah dan lemah moralnya. Karena apa-apa yang hari ini jadikan rujukan mereka adalah apa-apa yang mereka tonton. Dan itu tidak hanya untuk berlaku generasi penerus, termasuk kita semua, ibu-ibu, ya, ning HP ku kabeh doyan, udah HP doang ning TV. Makanya kalau habis Isya tuh kadang-kadang kan mohon maaf, acara sinetron kan rame-rame. Di RCTI dulu ada film Ikatan Tali Rafia. Di SCTV-nya ada film dimulai dari Tajwid Cinta. Lalu ada film Cinta Setelah Cinta. Lalu ada film Takdir Cinta Yang Kupilih. Pemainnya namanya Jeffrey. Istrinya Jeffrey namanya Novia, atau biasa dipanggil dengan sebutan Miss Novia. Miss Novia dulu sudah punya suami namanya Hakim. Hakim tapi selingkuh sama teman baiknya Novia namanya Temi. Temi dulu sudah punya suami namanya Joe. Joe hari ini lagi demen sama satu perempuan pakai kerudung namanya Naimah. Hafal. Sengaja Pak Kantang hafalaken. Hari nonton mah jarang. Tapi lamun rabi kita lagi nonton ngebantu di sebelahnya. Judulnya dulu nonton ngebantu di rabi. Jadi hari ini mohon maaf, waktu kita habis untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan ibadah. Padahal mohon maaf, kalau kita bicara tentang keinginan kita, kepengen kita, butuhnya kita kepada Allah, banyak apa sedikit Bapak Ibu? Banyak. Kalau sadar keinginan kita, butuhnya kita kepada Allah banyak, maka mestinya diimbangi dengan ibadahnya juga yang banyak. Sebagaimana disampaikan Imam Syafi'i Al-Balakhi dalam satu keterangan di kitab Nasaihul Ibad, kata beliau, "U'budullaha biqadri hajatikum ilaihi." U'budullah, nyembahana sira kabeh Allah ing Allah biqadri hajatikum, kelawan kira-kira hajatikum butuh sira kabeh ilaihi maring Allah. Ibadahlah kita kepada Allah sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau merasa kebutuhan kita kepada Allah banyak, maka mestinya ibadahnya juga banyak. Tapi kadang-kadang mohon maaf, kita ini semua dalam kaitan ibadah pengen cepat selesai baik. Baca Quran pengen cepat, Shadaqallahul Adzim. Puasa Ramadan baru 2 hari sudah nanya kapan lebarannya. Muter tasbih pengen cepat selesai. Lagi pengajian pengen cepat selesai, bubar. Ayo pengen cepat bubar deh ininya. Ayo udah bubar ya, udah berarti. Iya, jadi semua pengen cepat selesai. Padahal kita sadar keinginan kita kepada Allah banyak, maka mestinya diimbangi dengan ibadah kita juga yang banyak. Allah sudah memberi waktu kepada kita sama, tidak dibeda-bedakan. 24 jam waktu. Imam Ghazali membagi 24 ini menjadi 3. 8 jam kita gunakan untuk usaha, untuk bekerja. 8 jam kita gunakan untuk istirahat. 8 jam kita gunakan untuk ibadah. Tapi 8 jam yang mestinya kita gunakan untuk ibadah, masih banyak waktu yang terbuang sia-sia. Contoh sholat. Apa iya sholat zuhur kita nyampe 1 jam Bapak Ibu? Paling berapa menit sholat kita? Paling lama-lamanya 10 menit, 15 menit. Bahkan ada sholat 3 menit selesai. Ada ceritanya ibu-ibu mau berangkat kondangan. Sebelum disamper sama temennya mak Jojo, Mbak Jojo. Giliran sudah disamper sama temennya, teh, yuk katanya mau kondangan. Iya lupa, tungguin ya, tetehnya mau sholat dulu. 3 menit dari ngomong selesai, udah rapi, pakai mau berangkat kondangan. Katanya nyamper teh, udah selesai tas sholatnya. Sudah, cepet amat. Barang jawabnya, teteh mawis profesional. Waduh. Ada ibadah sholat, kadang-kadang ada yang sholat sampai nunggu acara sinetronnya iklan. Itu pun kadang-kadang ya Allah sampai pesen ke anaknya. Nah, ibu atau mamah mau sholat, tolong ya channelnya jangan diganti. Sholat sampai pintu kamarnya nggak ditutup Pak.
takut sinetronnya mulai. Nah yang kira-kira sholat demikian, raganya sholat, tapi pikiran hatinya kemana Pak? TV. Sholat baru 1 rakaat masih fasih bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Menang baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai siratal masih mantap. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kayak orang ada duit amin ya. Lebaran beres rakaat pertama, rakaat kedua. Kata anaknya mah, sinetronnya sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang model begitu di sini? Ya Allah, pada keinginan kita kepada Allah banyak, dan kita sadar semua nanti akan kembali. Apa yang nanti akan kita bawa? Amal apa yang nanti akan kita bawa? Sedangkan Nabi mengatakan dalam satu keterangan ba'ul mayyit salasun, yang bakal turun serta nganter kita manakala kita meninggal dunia, kata Nabi cuma 3 kata Nabi. Apa 3 itu? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahid. Yang bakal turun serta mengantar kita manakala kita meninggal dunia cuma 3 kelompok kata Nabi. Apa 3 itu? Keluarganya, hartanya, dan yang terakhir adalah amalnya. Yang 2 bakal balik pulang, 1 akan terus serta kepada kita. Apa yang bakal balik pulang? Ahluhu, pertama keluarga kita. Andai kata kita meninggal dunia, maka keluarga kita akan nganter, tetangga kita akan nganter, kerabat karib kita akan nganter, rekan kerja kita akan nganter. Kemana nganternya? Ngantarnya ke tempat di mana kita dikebumikan. Beres dikebumikan, beres dikubur. Jangankan keluarga kita, jangankan orang lain, keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita, senangis-nangisnya mereka akan meninggalkan kita. Tidak ada yang membersamai kita. Betul Bapak Ibu? Ya makanya kalau misalkan semua meninggal, semua akan ditinggalkan, ditanggalkan. Senangis yang ditinggalin. Makanya saya tanya, Bu, Teh, kalau suaminya meninggal dunia nangis enggak Pak, Bu? Nangis. Kalau saya tanya bapak-bapak, kalau istrinya meninggal dunia nangis enggak? Ayo enggak juga Teh. Sama nangis. Jangankan sekelas kita orang awam, Nabi kita Nabi Muhammad ditinggal wafat istri tercintanya Siti Khadijah, Nabi sedih. Bahkan ada ceritanya nih Bu. Ceritanya seorang suami ditinggal wafat oleh istrinya. Mungkin perlakuan istri semasa hidup begitu luar biasa. Sayangnya, cintanya istri kepada suami begitu luar biasa. Maka ketika si istri meninggal dunia, suaminya menangis sejadi-jadinya, begitu luar biasa. Bahkan sampai proses pemakaman sudah beres, semua sudah pada pulang. Suami ini tetap berdiri duduk di makam istrinya. Esok harinya suami datang lagi ke makam istrinya. Besoknya datang lagi, terus datang terus, dibersihin, dirapihin terus makam istrinya, disirami makam istrinya. Terus itu berlangsung sampai kurang lebih 1 bulan. Taruhlah di hari ke-20 ada yang ngajak mampir, yang rumahnya nggak jauh dari kuburan. Tapi jangan curiga, jangan ada yang ngajak mampir itu. Nggak, yang ngajak mampir bapak-bapak. Kata yang ngajak mampir, Pak, mampir dulu sih, saya pengen ngajak ngobrol. Lah yang mampir. Mampir kan biasa sohibul bed makan, menyiapkan ala kadarnya dalam rangka memuliakan tamu. Waktu itu yang ngajak mampir nyiapin air putih sama kopi hitam. Waktu itu ceritanya yang ngajak mampir nih nyiapin air putih sama kopi hitam. Iya sesuai ya. Ya kata yang ngajak mampir, Pak, silahkan diminum dulu. Ya kata yang ngajak mampir, silahkan diminum dulu. Karena ada 2, jadi yang putih dulu nih diminum. Lanjut kopi nih. Emang krunya sih ngegawe-gawe.
Lah barang beres, sudah diminum, ditanya sama yang ngajak mampir, Pak, saya perhatikan Bapak ini tiap hari selalu datang ke makam istri Bapak. Kemungkinan kayaknya Bapak ini sayangnya luar biasa. Mungkin perlakuan istri semasa hidup ke Bapak luar biasa. Apa sih gitu, yang bikin Bapak nggak bisa lupa sama istri Bapak? Jawab nih, jawabannya agak sedih. Kata suami ini, begini Pak, istri saya itu kan sakitnya sudah lama. 2 hari menjelang sakitnya sudah wasiat ke saya. Wasiat pertama begini, Pak, roman-romannya saya banyak umur banget. Maafin ya Pak, kalau saya sering bikin salah sama Bapak. Kalau saya mungkin sering ngambil uang di saku Bapak gak bilang-bilang. Kalau mungkin pada waktu tidur Bapak sering bawa angin di muka Bapak. Ampun ya Pak. Kata suaminya, iya no, kesalahan no, sengaja tidak. Bapak sudah ikhlas, Bapak sudah ridho. Yang kedua, wasiatnya begini, Pak, kalau sedih lagi, Pak, nitip anaknya lagi. Tolong didik anak dengan pendidikan agama, supaya nanti bisa mendoakan saya di alam kubur. Kata suaminya, iya mah, insyaallah nanti anak dididik dengan pendidikan agama, dididik di sekolah Nahdlatul Ulama, biar ngerti dengan agama. Terus yang ketiga, wasiat istrinya begini. Yang ketiga wasiatnya begini, Pak, tolong ya yang 3 ini benar-benar saya tolong sama Papa. Apa mah? Tolong Papa jangan nikah dulu sebelum tumbuh rumput di makam saya. Oh, ternyata ada udang di balik terigu. Tiap hari datang ke makam istrinya, dibersihin, dirapihin, disiramin makam istrinya, galemas supaya cepat tumbuh rumput biar bisa nikah lagi. Ada model begitu di sini. Nah, tapi ini menjadi satu pembelajaran buat kita. Jadi manakala meninggal dunia tidak satu pun yang dibawa. Yang kedua, malu harta kita. Manakala kita meninggal dunia, harta tidak ada yang terus serta. Ada yang nganter, tapi hanya nganter doang. Andai kata kita punya roda 2, andai kata kita punya roda 4, kalau tempat di mana kita ditujukan jauh, maka roda 2, roda 4 itu akan terus serta mengantar kita, dibawa keluarga kita. Di mana dibawanya? Ke tempat di mana kita ditujukan. Dan itu pun hanya di parkirannya doang. Beres proses pemakaman, mobil, motor yang dibawa keluarga kita dibawa pulang lagi. Nggak ada yang ikut serta dikubur. Makanya ini jadi gambaran buat kita siang hari ini. Warga Sinar Maju siang hari ini mengadakan Maulid Nabi. Saya yakin Bapak Ibu tidak hanya sekedar hadir, Bapak Ibu tidak hanya sekedar merayakan. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu sedikit ala kadarnya mengeluarkan apa yang Allah titipkan kepada Bapak dan Ibu. Jangan khawatir, apa yang sudah kita keluarkan demi berlangsungnya acara ini, kelak insya Allah akan menjadi perisai yang menyelamatkan kita di kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Karena jelas dalam Quran pun disebutkan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Ya Allah, dalam ayat ini, kalau andai kata kau berikan kesempatan hidup kepadaku sebentar ya Allah, apa amal yang hendak dilakukan andai kata kesempatan itu ada? Jawaban dalam ayat ini bukan haji, bukan sholat, tapi dalam ayat ini jawabannya fa'as-saddaqa, maka saya akan bersedekah. Sedekah yang disampaikan Allah. Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan haji? Karena amal yang nilainya langsung dirasakan oleh orang lain. Amal itu adalah amal berbagi, amal sedekah. Apalagi demi berlangsungnya acara Maulid Nabi. Jangan khawatir, ini kelak akan jadi perisai yang menyelamatkan kita di kehidupan setelah kehidupan dunia. Makanya jangan berat, ada abot ngedalakan sesuatu sih hakikatnya titipan Allah. Karena kadang-kadang manusia berat Pak. Ada cerita di Cilegon, bapak-bapak berangkat Jumatan, dia sudah nyiapin uang di saku kirinya 2.000,
Di saku kanannya dia nyiapin uang 50.000. Maksudnya yang mau dimasukin ke kotak amal yang 2.000. Yang 50.000 beres Jumatan mau mampir mau makan. Tiba waktu Jumatan ngantuk. Lagi ngantuk-ngantuk datang kotak amal. Salah ngajingaken. Kudune sebelah kiwe sudah jingaken. Sudah sebelah tengah sing 50.000. Dan jingaken be. Singkat kata singkat cerita beres Jumatan mau mampir di rumah makan Padang. Dengan PD-nya udah pesen 1 pakai ayam goreng. Beres makan masih ada uang sisa kayaknya 50.000 mah. Pesen lagi, pesen apa? Pesen kopi. Beres makan nasi Padang langsung pesen kopi. Setelah pesen kopi jadi diminum dulu kopinya. Ya contohnya biar nyambung. Lah yang giliran sudah minum kopinya, beres makan, beres kopi tinggal bayar. Mau bayar ternyata saku sebelah kiri ada 2.000, sebelah kanan kosong. Mikir rada telat. Giliran ingat ditepok jidat. Astagfirullahaladzim. Yang 50.000 masuk kotak amal. Jadi ceritanya ada orang sodakoh ngasih uang berbagi, bukan alhamdulillah ngomongnya, tapi ngomongnya astagfirullah. Saking apa itu Pak? Saking nyesel, saking kedungnya. Nah nama ini gimana? Saking tidak mau memberikan kotak amal. Ada kotak amal lewat di depannya, pura-pura dikir, kenceng dikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil merem-meremkan. Baru lewat di sebelahnya dan di sebelahnya. Dikir balik astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Baru kotak amal wis lewat ya dikir. Alhamdulillah, alhamdulillah. Baru wis lewat ngomongnya alhamdulillah. Berat mengeluarkan sesuatu yang hakikatnya titipan Allah. Maka saya punya syairan dalam bahasa Jawa berkaitan pelit dan loman. Mudah-mudahan ada wong negara batin mah negara batin ke sedang tidak ada song loman. Semita sing amin. Wis menawi sing hadir ki wong negara batin sedang tidak ada song loman. Wis lamun ada song loman ajor kelingan ku ngegawaan oleh-oleh kana ngene. Keten sairane. Pelit iku tulur rematit paling gati lamun metu duit awas kagol jadi penyakit sing gawe kuburan jadi salatullah salamullah ala toha salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo kabeh belajar loman ning sedekah aja eman. Sebab iku jadi tabungan kegawa teka sampai ning kuburan. Insyaallah apa yang sudah kita keluarkan siang hari ini akan menjadi amal yang kelak akan menjadi penyelamat perisai yang menyelamatkan kita di kehidupan setelah kehidupan dunia. Terlebih untuk acara Maulid Nabi. Apalagi Bapak Ibu kalau kita bicara tentang Nabi kita Nabi Muhammad dalam satu keterangan di kitab Nashihul Ibad. Ini baru bicara tentang Maulid. Waktunya sekitar setengah 4 lewat 10 menit nih. Mau sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa? 9 malam. Ya silakan Bapak Ibu kumpul di sini sampai malam saya pulang. Biasanya kalau acara sudah lebih dari 2 jam, pantunnya tuh biasanya begini. Apa? Burung pelantuk nemplok ning kabel. Lamun suwe-suwe mata neng ngantuk silite. Wes, biar nyambung karena belum bicara tentang Maulid Nabi. Dalam satu keterangan di kitab Nashihul Ibad, kata jumhur ulama, jumhuril ulama, anna Allah Ta'ala karama Nabiya Muhammadan bi 5 karamat. Allah Subhanahu wa taala memberikan 5 keistimewaan, kemuliaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Apa keistimewaan itu? Akramahu bil ismi wal jismi wal afa wal khafa wal ridha. Pertama, Allah istimewakan Nabi bil ismi dengan sebab namanya. Apa istimewa nama Nabi?
fanadahu bir risalah walam yunabihi bil ismi. Di dalam Al-Quran yang jumlah ayatnya 6666 ayat, tidak sekalipun Allah seru, Allah panggil Nabi kita Nabi Muhammad dalam Al-Quran dengan sebutan namanya. Lalu dipanggil oleh Allah dengan sebutan apa Nabi dalam Al-Quran? Fanadahu bir risalah. Allah panggil, sebut Nabi dengan panggilan, dengan sebutan kerasulannya. Maka dipanggil Nabi, diseru Nabi dengan panggilan ya ayyuhar rasulu, ya ayyuhan nabiyyu, wahai Nabi, wahai Rasul. Tidak sekalipun Allah memanggil beliau dengan sebutan namanya. Beda ketika Allah memanggil nabi-nabi yang lain selain Nabi kita Nabi Muhammad. Ketika Allah memanggil Nabi Adam, dipanggil namanya oleh Allah. Kata Allah dalam Quran, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika Allah memanggil Nabi Nuh, Allah sebut namanya langsung, wa qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Ketika Allah memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim a'rid an hadza, dipanggil namanya. Ketika Allah memanggil Nabi Musa, dipanggil juga disebut namanya, alqiha ya Musa. Ketika Allah memanggil Nabi Zakaria, disebut juga namanya. Apa kata Allah dalam Quran? Ya Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad tidak sekalipun Allah panggil, Allah seru dengan namanya. Ini diantara keistimewaan beliau dari sisi nama. Makanya dianjurkan kita ini umat Islam, kalau kita punya anak, andai kata anak kita laki-laki, baiknya, bagusnya anjuran, walaupun tidak wajib, anjuran di depannya dikasih nama Muhammad atau Ahmad. Lalu anaknya wadon, ning arepe didopani aran Siti. Coba barang Siti men sete pusat, ari Siti mah kampungan. Ai keres apa? Jake artis garane Siti. Ana Siti KDI, Ana Siti Badriah. Anak kan artis luar negeri Malaysia kan arane Upin Ipin, ayo Upin Ipin. Arane Siti Nur Aliza. Oh, makanya kalau kita ngasih nama ke anak, usahlah kita kayak orang luar. Ada ceritanya bapak-bapak nganterin istrinya lahiran di bidan. Ketika sudah lahir, kata Bu bidan, alhamdulillah istri bapak melahirkan dengan selamat. Kalau boleh tahu, kata Bu bidan, bapak sudah nyiapin nama belum buat anak bapak? Kata bapak ini, alhamdulillah Bu bidan, saya sudah nyiapin nama untuk anak saya, pas lagi untuk nama laki-laki. Kalau boleh tahu siapa nama anaknya Pak? Insya Allah nanti anak saya dikasih nama dengan nama Justin Bieber. Bu, Justin Bieber. Kata Bu bidan, Bu, memang bapak kenal Pak? Bapak tahu tadi dengan Justin Bieber? Enggak kenal, enggak tahu. Nah terus namanya kayak artis internasional itu. Apa jawabannya Bu bidan? Punten, itu nama singkatan saya dengan istri saya. Emang nama bapak siapa? Nama saya Jasmani. Nama istri saya Titin. Jadi saya diambil jasnya, saya diambil tinnya istri saya. Jadi Justin katanya. Nah terus kalau Bieber, jawab, kebetulan saya asli Cibeber. Cibeber itu daerah kecamatan saya, Cilegon. Jadi Bieber itu maksudnya bikinnya di Cibeber. Jadi Jasmani Titin bikinnya di Cibeber. Jadi nama Justin Bieber. Kalau lagi ke Lebah mah bagus singkatan suami istri itu. Kedelainya kayak keren. Tapi nama seorang ke Lebah, aran laki aran bapak di Basuki. Aran rabi nek Maria. Barang disingkat jadi Baskom. Anak maning aran laki nek Tugimin. Aran ibu nek Yuli. Barang disingkat jadi Tuyul. Makanya memang diantara salah satu yang menjadi kewajiban orang tua kepada anak kan salah satunya falyuhsin ismahu. Hendaklah kita memberi nama sing bagus ya anak. Nama yang baik diambil dari mana? Sing Quran boleh Pak. Silahkan dari kita ambil nama dari Quran. Tapi dari Quran ya mohon maaf Pak, jangan asal ngambil, jangan asal comot. Ada yang bilang Ustaz, alhamdulillah anak saya dari Quran. Boleh dong, siapa namanya? Fir'aun. Waduh, Fir'aun memang ada dalam Al-Quran. Tapi harus ingat dong, disebut dalam apa beliau dalam Quran. Anak maning Ustaz, alhamdulillah nama anak saya juga diambil dari Quran. Oh siapa nama anaknya Pak? Nama anak saya Tony. Ada nama Tony? Tukang nasi goreng. Memang kata
Kata Pak Ustaz, memang nama Tony ada di Al-Quran? Ada Pak Ustaz, mana? Barang jawab ya, a'udzubillahi minasyaitonir. Oh ternyata Tony itu nama pendeknya, nama panjangnya Syaitoni. Waduh, asal baik. Makanya nama Nabi yang dimuliakan Nabi kita Muhammad. Nabi ambil nama Nabi dijadikan untuk anak boleh. Muhammad, Ibrahim, Zakaria, Yahya diambil nama untuk anak kita, silahkan. Nama-nama malaikat dijadikan untuk nama anak kita boleh, tidak boleh, silahkan. Ada malaikat Ridwan, penjaga pintu neraka, diambil nama untuk anak kita Ridwan, silahkan, monggo. Malik, penjaga pintu neraka, dijadikan nama untuk anak kita, silahkan, monggo. Tapi kalau nama Malik biasanya orangnya jarang senyum, Pak. Ya karena Malik itu penjaga pintu neraka. Kalau penjaga neraka murah senyum, si neraka adem kali, Pak. Tapi kalau ngambil nama malaikat, mohon satu jangan diambil, Israel jangan diambil, Pak. Karena bahaya. Ceritanya ada kakek punya cucu namanya Israel. Kebetulan kakeknya lagi sakit. Kata anaknya, Pak, sebentar lagi Israel datang, Pak. Sudahlah lagi sakit, katanya Israel bentar lagi datang. Itu makanya di antara yang mendapatkan keistimewaan dari sisi nama Nabi kita Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah. Makanya di Al-Quran itu, Pak, nama Muhammad munculnya tidak sebanyak Nabi Ibrahim, tidak sebanyak Nabi Musa alaihissalam. Muncul nama Muhammad di dalam Al-Quran cuma 4 kali. Pertama di surat Ali Imran ayat 144. Lalu muncul lagi Nabi Muhammad dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Lalu muncul lagi Nabi Muhammad di dalam Al-Quran di surat Muhammad ayat yang kedua. Lalu muncul lagi Nabi Muhammad dalam Al-Quran di surat Al-Fat ayat 29. Muncul nama beliau dalam Al-Quran bukan ketika dipanggil oleh Allah, tapi ketika Allah menjelaskan siapa beliau. Apa di antaranya? Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Surat Al-Ahzab ayat 40. Nabi Muhammad itu bukan apa-apa di antara laki-laki kalian, tapi walakin Rasulullah, tapi dia adalah seorang utusan Allah, wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Oh, asing. Nabi Muhammad tuh khataman nabiyyin, penutup para nabi. Berarti setelah nabi kita Nabi Muhammad sampai kapanpun hatta qiyamah tidak akan ada nabi dan rasul lagi. Mohon maaf, hari ini di Indonesia pasar bagus, Pak. Setiap kali ada orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, ada pengikutnya. Ada orang mengaku diri sebagai nabi, ada pengikutnya. Ada orang dirinya mengaku sebagai nabi, bahkan katanya bisa menjual tiket surga seharga 1,5 juta. Nah, nabi singandel. Ada orang mengaku sebagai malaikat Jibril, lengkap Indonesia, Mak. Sing ngaku Allah nana, sing ngaku malaikat Jibril nana, sing ngaku malaikat Nabi Isa sampun wenten, sing dereng wenten yang belum ada sing ngaku malaikat Israel, Pak. Tuh. Jadi Nabi kita Muhammad mendapatkan keistimewaan dari sisi nama. Yang kedua, istimewa Nabi Muhammad adalah wa akramahu bil 'atha. Allah muliakan Nabi kita bil 'atha, dengan pemberian Allah kepada Nabi. Apa maksudnya? Wa a'tahu bila su'alin. Allah beri Nabi bila su'al, tanpa beliau mesti mengadahkan tangan, tanpa mesti beliau memohon kepada Allah. Tidak memohon pun, tidak mengadahkan tangan pun diberi oleh Allah. Apalagi kalau Nabi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya? Pada saat Nabi berdakwah ke negeri Taif, ini cerita masyhur di telinga kita. Beliau mengharapkan sambutan hangat, sambutan luar biasa ke orang Taif, tapi ternyata harapan Nabi tidak sesuai dengan harapan. Beda dengan para mubalik pendai hari ini, Pak. Hari ini jadi pendai itu Allah dimudahkan, Pak. Medianya luar biasa. Bu, kadang-kadang satu tahun sebelum acara sudah diinformasikan dulu, Pak. Diingatkan lagi, datang disambutnya begitu luar biasa. Sebelum tampil suruh makan dulu. Habis makan dikasih rokok lagi. Dikasih rokok, dikasih kopi lagi sama air putih. Bu, pulang-pulang oleh amal. Hampura, Habib, saya di mana-mana ceramah. Nanti sebentar lagi tanggal 12 Rabu malam Kamis malam Jumat, saya juga nanti akan nyebrang lagi ke Lampung. Pertama di daerah Pardasuka Katipung Lamsel,
Lalu di Kali Cirebon Kedamaian, Bandar Lampung, sama acara maulid. Insya Allah saya di mana-mana pengajian, di mana isi ceramah jarang ngambil amplop. Buktinya ketika dapat amplop di mobil, isinya saya ambil, amplopnya saya buang. Nggak ngaruhin Pak. Tuh Nabi begitu luar biasa. Fa'atahu bila su'al, diberi oleh Allah. Pada saat Nabi berdakwah ke negeri Taif dengan harapan disambut hangat, tapi nyatanya sebaliknya. Nabi ditolak. Bahkan penolakan Nabi tidak hanya sekedar lewat lisan, tidak hanya sekedar di demo, tapi Nabi sampai mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Nabi dilempari kotoran muntah, Nabi dilempari batu, sampai Nabi terluka. Dalam kondisi terluka itu, Nabi belum menengadahkan tangan, Nabi belum memohon kepada Allah. Datang utusan Allah, malaikat datang kepada Nabi. Ya Rasul, aku diutus oleh Allah untuk membantu. Andai kata kau memberikan izin, maka gunung yang paling tinggi di Jazirah Arab ini akan saya angkat, lalu akan saya balikkan ke negeri Taif. Lalu apa jawab Nabi? Mendapatkan kesempatan membalas perlakuan orang Taif. Apa dibalas oleh Nabi? Nabi tidak demikian. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma hdi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka, fa innahum qaumun la ya'lamun. Bahkan dilanjutkan dengan doa yang begitu luar biasa. Ya Allah, orang-orang Taif hari ini boleh menolak dakwahku, tidak menerimaku, tapi tolong ya Allah, lahirkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang kelak akan berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dakwah Nabi. Maka dakwah Nabi itu mengajak Pak, bukan mengejek. Dakwah Nabi itu memuji Pak, bukan saling mencaci. Dan ini dicontohkan langsung oleh Nabi, tidak hanya sekedar lewat sabdanya Nabi. Nabi mengatakan dalam sabdanya, ahsin ila man sa'a ilaika, berbuat baiklah engkau kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan ini langsung dicontohkan langsung oleh Nabi. Pada saat Nabi lewat ada yang meludahi, sengaja Pak, Nabi diludahi. Andai kata kita nih lagi bawa motor, tiba-tiba yang di depan kita ngeludah, nggak sengaja kena angin, kena muka kita, dikejar nggak Pak? Dikejar, padahal nggak sengaja Pak. Nabi kita Nabi Muhammad sengaja diludahi. Besok harinya diludahi, Nabi tidak membalas. Keesokan harinya pun demikian, Nabi tidak membalas. Tapi pada saat tidak ada yang meludahi, malah Nabi heran dan bingung. Biasa ada yang meludahi, di hari itu tidak ada. Ditelusur demi telusur, selidik demi selidik, ternyata orang yang biasa meludahi Nabi lagi dalam keadaan sakit. Andai kata itu terjadi menimpa sama kita, ada orang yang sering bikin sakit hati kita, nyelekit banget omongannya, lalu kita dengar katanya lagi dirawat di ruang ICU. Kira-kira kita ngomong apa Pak? Modar Pak, atau man. Mungkin kalimat ini akan keluar. Tapi apa yang dicontohkan oleh Nabi? Nabi bergegas beri sesuatu. Nabi datang menjenguk, menengok orang biasa meludahinya, sampai-sampai ia bergetar. Jangan-jangan Muhammad mau membalas perlakuanku. Ternyata perkiraan dia salah. Datangnya Nabi bukan untuk membalas, tapi datangnya Nabi ingin menjenguk sekaligus mendoakan kesembuhannya. Seraya dia memeluk Nabi, ya Muhammad, kau ini adalah orang sering saya sakiti, tapi hari ini kau datang sebagai orang yang pertama untuk menjenguk sekaligus mendoakan kesembuhanku. Seraya menyatakan ikut dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka kita nih, Nabi kita Nabi Muhammad, cintanya kepada kita luar biasa Pak Bu. Apa cinta Nabi kepada kita? Dibuktikan pada saat hendak wafatnya. Yang terucap di lisan Nabi bukan keluarganya, bukan kerabat karibnya, tapi yang terucap di lisan Nabi adalah kita umatnya. Bahkan dalam satu riwayat yang panjang, pada saat nanti sudah datang yaumil kiamat, dipanggil Nabi dengan beberapa panggilan, dengan beberapa sebutan, tidak ada satupun yang dijawab oleh Nabi. Dipanggil dengan sebutan gelar tertingginya, ya Habibullah, wahai kekasih Allah. Karena dari 124.000 Nabi, ada 313, ada mengatakan 317 antaranya Rasul, lalu 25 yang wajib diketahui namanya oleh kita, dan 25 ada 5 yang disebut dengan Nabi-Nabi Ulul Azmi, dan 5 itu satu bergelar Khalilullah Nabi Ibrahim, satu bergelar Habibullah Nabi kita Nabi Muhammad. Dipanggil Nabi dengan panggilan ya Habibullah, Nabi bergeming tidak menjawab. Dipanggil lagi dengan sebutan ya Rasulullah, Nabi bergeming tidak menjawab. Dipanggil lagi Nabi dengan sebutan salah satu nama putranya,
Salah satu putra Nabi namanya Qasim, dipanggil Nabi dengan sebutan ya Aba Qasim, wahai ayahnya Qasim. Nabi pun bergeming tidak menjawab. Dipanggil Nabi dengan panggilan orang tuanya, nama ayah Nabi namanya Abdullah, dipanggil dengan sebutan ya Ibnu Abdillah, wahai anak laki-lakinya Abdullah. Nabi pun bergeming tidak menjawab. Sampai malaikat balik lagi menghadap Allah, mengadu kepada Allah, ya Allah, aku sudah berjumpa dengan kubur Nabi, tapi aku panggil sebut Nabi dengan beberapa panggilan, tidak ada satu pun yang dijawab oleh Nabi. Lalu apa kata Allah firman-Nya kepada malaikat? Wahai malaikat, datang lagi ke kubur Nabi, panggil, sebut nama Nabi dengan nama yang dicintai olehnya. Apa nama yang dicintai oleh Nabi? Masih berkaitan dengan kita umatnya. Ya Syafi'al ummah, wahai orang yang kelak bisa memberikan syafaat kepada umat. Panggilan itu dijawab oleh Nabi dengan jawaban labbaik, labbaik, labbaik. Cinta Nabi kepada kita begitu luar biasa. Maka balas cinta Nabi. Jangan sampai cinta Nabi bertepuk sebelah tangan. Dan cinta butuh bukti. Karena kata pantun, Neng, percuma beli sepatu. Wis ngantuk kayaknya gitu. Orang ngomong cakep kok. Dulai maning lan Neng, percuma beli sepatu. Wali maksud. Neng percuma beli sepatu kalau tidak dengan talinya. Neng percuma bilang cinta padaku kalau tidak ada buktinya. Kalau kita mengatakan cinta kepada Nabi, apa buktinya? Man ahabba syai'an kathura dzikruh. Kalau kita mengatakan cinta kepada sesuatu, di antara bukti cinta banyak menyebut namanya. Maka kalau kita menyatakan cinta kepada Nabi, banyak bersolawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampun jam 4. Sampai jam pinten lanjut lagi nih kan? Sing bener. Wes lanjut dengan tini dulu wis lanjut sesuai. Sedang pembahasannya kalau Ustaz baru 2 ini. Akramahu bil ismi wal ata. Baru 2. Masih ada 3 pembahasan yang belum dibahas. Ini berarti gimana solusinya nih? Berarti begini aja nih sering saya sampaikan. Jaga pirang nggo kaos kuning. Lamun kurang undang maneh ya. Karena waktu sudah jam 4 ya. Ya mudah-mudahan kita nanti dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu saja Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Segala yang benar jelas mutlak milik Allah. Kesalahan, kealpaan milik pribadi saya selaku manusia biasa. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada perawan berambut panjang, boleh juga buat Ustaz Son Haji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.